salam goes. Ketemu lagi dengan kami. Saya Martin dan Lutfi. kita dari Indonesia Touring Cycle Community. Kita sekarang ada di Noitre Coffee. Ini ada di mana Om? Bintaro. Bintaro Bintaro ini. Belum Bintaro. Belum Bintaro. Tapi ini kampusnya ini. Oh iya. Ya. Ini dekat kampus pariwisata ternama. Iya. Ini kampus mantan. Oh kita. Waduh. Jadi bukan di sini Om. Lo nggak sadar kenapa saya tahu tempat ini kan? Oh kenapa? Ya karena sebelumnya udah menguasai deh. Dulu suka nongkrong sini gitu. Iya, dulu kan nongkrong. Dulu ini belum ada, tapi sekitar sini udah nongkrong. Oh gitu. Nah, kemarin kan kita udah ngobrolin tentang sepeda Om, Iya. tentang touring, perjalanan gitu kan. Sedikit lah ya. Sedikit. Sedikit. Nah, Om kan udah janji nih mau sharing. Oh iya kemarin tuh ya. Iya. Apa sih yang harus dipersiapin? Oh ya kemarin tuh sampai yang persiapan sepedanya kan ya. Iya. Nah, saya udah bikin catatan sih di sini. Wah, oke. Contekan. Kita sambil sarapan ya. Kita sambil Sarapan. aja. Ini udah ada Noitre Latte. Waduh. Saya kopi kan ini saya teh aja nih. Ini teh Itu teh artisan ya. teh artisan ya. Nggak ngerti deh apa deh. Sama ini roti bakar maple. Maple klasik. Klasik. Oke. Ini keju. Keju. Oke. Sip. Jadi gimana Om? Iya, jadi kemarin kan sampai sepedanya ya. Nah, Kalau saya sih simple aja. Pertama, saya tuh sebenarnya nggak terlalu pinter ngoprek sepeda. oke. Cuma saya tahu teorinya. Hmm. Jadi kalau teorinya tuh bisa belajar, bisa dibaca. Hmm. Bisa. Dulu YouTube belum populer banget, belum Oh, banyak oke. ya. Jadi baca. Majalah sepeda dulu ya. Ya majalah sepeda. Betul, dulu ada beberapa majalah sepeda ya. Ada cycling, terus ride bike. Ride bike sama ada majalah internal kayak keluaran United, saya lupa namanya itu. Oh, oke. Dia ngeluarin juga majalah sepeda. Itu isinya tips-tips Ya, gitu ya. ya, jadi belajar Mungkin dari baca. tren sepeda Ya, gitu tren ya. sepeda, tips tentang sepeda. Oke. Sama juga pernah dapat pelatihan dari Build a Bike. Oh, build a bike. Build a Oh, Bike oke. dulu masih di Anggrek Nelly. Anggrek Nelly. Nanti fotonya harus dimasukin. Oh ya, siap. Nah, nanti di ini ya. Nah, Jadi dulu pernah dapat pelatihan singkat lah ya, 1 hari lah ya, mengenal sepeda. workshop gitu ya. Iya, semacam klinik ya. Oh, oke. Semacam klinik. Jadi kita ngerakit sepeda dari nol, dari frame aja, dirakit satu persatu, apa Oke. semua, Sip. bla bla bla. Nah, jadi kalau saya mau touring, ya sederhana aja, sepedanya saya bawa ke bengkel, Mhm. terus saya servis. Oh, Tapi Mas minta servis gitu ya? ya di servis, diperiksa bagian-bagian yang krusial, Hmm. misalnya kanvas rem, Oh, kampas Gitu. remnya ya. jari-jari mungkin udah ada yang kendor, Spooknya ya? spooknya perlu di setel lagi, Oke. velgnya juga di setel lagi, Hmm. terus bagian-bagian yang bergerak, Hmm. misalnya button bracket, Oke. hubnya, mungkin hubnya perlu dikasih gemuk lagi, Oh, oke. dikasih grease lagi. Dicek tuh ya, biar lancar gitu ya. Dicek rantai kondisinya. Hmm. Jadi saya serahkan ke bengkel aja yang ngeceknya. Hmm. Tapi saya ikut mengawasi dan saya harus tahu gitu. Hmm. Jadi sebenarnya sesederhana itu aja sih persiapannya. Pokoknya selama sepeda itu aman dipakai, ya udah. Dan saya nggak akan berangkat kalau belum diservis sepedanya tentunya. Oh, oke. Ya, Biar itu untuk ngecek ya yang Iya. mungkin yang kita kelewat. Iya. Kayak tadi kan kampas rem itu kan penting banget sebenarnya. Kanvas rem penting. Ah. Pernah ada kejadian. Nah kemarin belum lama temen itu tour Mhm. ke Aceh. Oke. Sampai sana dia pakai rem hidrolik. Kanvas remnya habis. Oh, oke. Kanvas remnya tipis. Karena memang kalau udah panjang kan rem tuh sering kepake ya. Terutama kalau medannya rolling, naik turun, pasti rem itu akan sering terpakai. Sering dipakai pasti. Nah itu habis di jalan. Aduh. Nggak bawa spare-nya. Waduh. Nah Nah ini juga
penting nih, bagian dari persiapan itu selalu bawa spare, ya. Bawa spare ya, kalau itu Bawa spare, cepat termasuk yang cepat habis cepat ya. habis gitu ya. Minimal kampas rem, ban dalam ya. Paling nggak Kalau ban dalam itu ya wajib ya. Wajib. Sama kalau bisa kit buat nambal. Itu biasanya sekarang di Tokopedia baik dijualin murah-murah banget Ya. udah ya. Peralatan di kotak gitu khusus itu buat nambal, ada lem, ada patchnya gitu. Jadi meskipun kita bawa ban dalam, tetap untuk menambal itu perlu skill juga tapi ya. Ya kalau menambal itu keterpaksaan nih. Nggak ada skillnya. Itu satu-satunya. Itu mau nggak mau belajar gitu ya. Satu-satunya yang bisa saya kerjain di sepeda saya cuman itu aja. Nambal Ban. Selebihnya kalau rusak ya ini aja lah. Cari Kira-kira aja lah ya. Kira-kira atau cari mekanik terdekat lah ya gitu. Ya tapi alhamdulillah selama ini sih enggak sih ya. Belum pernah kejadian. Jangan sampai kejadian. Jangan Jadi sampai. nah itu dia Itu pentingnya persiapan. Nah, Ya. persiapan. Nah. Kondisi touring itu kondisi selain jauh sepedanya ada beban kan. Oh iya. Jadi kita harus memperhitungkan bahwa itu ada beban tambahan yang harus diangkut. Kan kita tekanannya bawa, jadi kuat. Tas, bawa Iya, penir, bawa tenda, lain-lain. bawa macam-macam ya. Macem-macem, otomatis itu berat. Jadi harus dicek semua. Semua yang bergerak harus dicek ya, BB, mungkin pedalnya semua gitu. Pedalnya juga penting nih, saya cerita pengalaman-pengalaman semua ya. Kalau nggak salah teman kita tuh si Yan. Okay. Ya siapa? Lupa namanya. Nanda. Nanda tuh Okay. pernah waktu ke Cirebon masang ininya pedalnya meleset kan. Jebol di jalan. Ingat gak kejadian itu? Iya. Iya, dia agak miring makanya. agak ya. miring sedikit gitu. Jadi itu ternyata rusak di jalan. Itu korbannya satu keren kan. Aduh, iya benar. Karena kalau mau dibetulin susah juga, harus ditambah daging, dibikin ulir lagi, Dibubut ulang gitu ya. Dibubut ulang setengah mati. Itu kalau udah kayak gitu udah bahaya tuh, partnya kayaknya udah nggak optimal juga ya. Ya. Terus jari-jari itu penting banget. Kita cek lagi ada yang kendor, ada yang apa gitu. Karena kalau jauh kan juga pasti kan pemakaiannya dia muter terus, tekanan terus, Betul. kena guncangan. Betul. Dan itu kan kena beban, dia kan makin tegang tuh ya. Ya. Sebenarnya. Terus mungkin headset depan ya, yang menyatukan antara fork dan frame ya. Headset itu harus diperiksa lagi, mungkin perlu digemuk lagi atau mungkin harus diperiksa lagi aja. Itu bagian bergerak juga kan, setir ya, selalu. Dan itu part-part yang kita omongin barusan itu nggak kelihatan ya Om. Iya, sebagian nggak kelihatan karena di dalam. Jadi mungkin kalau kita pakai harian tuh nggak kelihatan bahwa ini udah mendekati akhir masa pakainya gitu ya. Sebenarnya bisa kalau udah tahu. Kalau udah biasa ya. Jadi tapi kalau buat awam gitu kan kita nggak sadar ini udah mau habis belum sih, atau ini udah mau rusak belum gitu ya. Paling kan indikasi kita adalah kalau ada bunyi aneh. Ya kan? yang pernah saya alami sih kalau pelornya kering. Itu ketika kita muter, misalnya yang di roda depan ya, itu sampai ke stang itu, handlebar itu terasa getarannya. Geter dia ya. Halus sekali tapi terasa Derut gitu ya. Terasa ada ini gitu. Setelah dicek bener ternyata itu harus dikasih grease lagi atau entah kenapa bisa kering. Terus berarti semua yang berputar itu harus dicek ya, karena yang berputar karena dicek. Kita kalau masalahnya part-part itu kita nggak sadar itu udah dalam kondisinya seperti apa, karena semua tertutup kan. Ya, sebagian tertutup kan ya. Pentingnya kita ke bengkel, minta servis, minta dilihat, karena di bengkel udah ada peralatan buat kitanya, mereka udah terlatih untuk itu ya. Jadi, terus mungkin pertanyaan lagi nih ya. Di sini saya nggak mau kasih rekomendasi bengkel yang bagus, karena menurut saya masing-masing bengkel itu
ada kedekatan, misalnya Om Martin lebih cocok dengan bengkel A, bengkel B, itu jadi itu kayak hubungan personal juga dengan montirnya, pemilik ininya. Gitu. Jadi ya, tapi yang paling penting ya ke bengkelnya. Karena kalau nggak ke bengkel ya montir udah yang paling tahu lah ya. Benar. Kita nggak bisa nyaingin montir dalam pengetahuan itu karena dia orang yang tiap hari ketemu sepeda, ngerjain sepeda. Tiap hari dia benerin, dia bongkar. Tiap hari dia benerin, dia bongkar. Jadi menurut saya sih paling baik ya menyerahkan itu ke dia. Jadi persiapan itu justru sebelum berangkat itulah yang paling krusial untuk sepedanya ya. Nanti nggak ada salahnya juga kalau kita sering-sering nongkrong di bengkel gitu ya. Ya sambil belajar gitu. Itu ada masa-masanya. Ada masa-masa. Ada masa-masa saya tahun-tahun pertama itu. Wah itu senang banget nongkrong di bengkel. Masih rasa ingin tahu, curious. Minimal tuh penasaran kita kalau nanti tiba-tiba di jalan ini rusak. Waktu itu gimana sih bongkarnya ya gitu kan, minimal gitu walaupun lupa cara masaknya lagi gitu. ya jadi gini, biasanya kalau saya di bengkel itu saya ngobrol sama montirnya, bertanya ya ini kalau ini kenapa, kalau ini bagaimana, lebih ke ngobrol-ngobrol santai, atau perhatikan sepeda orang yang diservis. Gitu. Kadang-kadang itu mencoba, bukan mengetes lah ya, mencoba sepeda orang yang diservis. Gitu. Penasaran juga, sepeda bagus nih, saya nggak punya nih, saya coba nih gitu. Dan itu hubungan personal dengan montir tuh menurut saya sih penting ya. Kalau balik ke sepeda yang langsung aja nih ya, kita ke sepeda yang kemarin kita ulas tuh yang silver. Itu saya ngebangunnya ya, artinya dari frame dari nol ya. Itu di Build a Bike Pondok Indah. Oke. Ini kita nggak mempromosikan satu brand, satu bengkel apa enggak ya? Enggak. Ini cuma kebetulan Om Lutfi bangunnya di situ gitu. Enggak, kebetulan saya tinggalnya waktu itu di Radio Dalem. Jadi paling dekat saya ke situ. Ya? Okay. Dan saya kenal juga dengan montirnya Pak Tony. Halo Pak Tony kalau Pak Tony. Jadi Pak Tony waktu itu yang ngerjain. Jadi saya ingat sama montirnya ngobrol, dan montirnya jadi ya kayak jadi temen. Gitu. Jadi ada beberapa bengkel di Jakarta Selatan yang suka saya sambangi ya, kayak kalau di Pondok Indah nih dulu Build a Bike, di Fatmawati bukan ITC ya, Pertigaan Cipete itu namanya. Di Best. Oh, di Best. Itu ada Happy MTB ya, Happy MTB ya. Happy MTB. Terus kalau di Ciputat Formula pastinya. Formula baik ya. Formula itu tempat nongkrong banget tuh. Sama kalau saya tahunya yang deket UIN tuh, Kertamukti Bike. Nah, itu newcomers itu. Halo, Mardi. Itu newcomers Mardi. Nah, sekarang kalau saya sebelum touring ke Mardi aja. Dulu. Deket banget itu. Itu buat info, saya udah rebuild ya. Rebuild 3 sepeda lawas. Iya. 1 touring, 1 MTB. 2 touring berarti ya? 2 touring ya. 2 touring itu semua di Kertamukti Bike. Wah, itu servisnya keren banget. Mardi itu detail banget ngerjainnya dan rapi ya. Rapi gitu. Nah, coba deh teman-teman cari di Google Kertamukti Bike. Wah. Nanti saya kasih linknya. Siapa aja linknya. Nah, oke. Jadi gitu teman-teman. Yang harus disiapin itu ya sebenarnya cobalah sepedanya nggak ada salahnya diservis, bawa ke bengkel, dicek, mekanik itu tahu ya, yang mana yang udah mau rusak, mau habis, mau apapun istilahnya itu, paling nggak dia tahu umur partnya itu tinggal seberapa lama gitu ya. Iya, dia tahu bisa ukur ini sedikit lagi habis, ini perlu mungkin ganti. Nanti mekaniknya bilang, oh ini kalau ke Bogor doang aman, oke nggak masalah. Tapi kalau ke Kalimantan kacau ini pasti jadi problem di jalan. Nah itu udah dengerin aja gitu ya.
Ternyata host saya udah jago. Ah. Nah, summary-nya gini, summary-nya. Oke. Summary. Jadi ringkasannya gini. Kita ngobrol ini dalam konteks sepeda touring. Ya. Nah, betul. sepeda touring itu mungkin sepeda yang lebih sedikit tuntutannya tidak terlalu banyak. Tuntutannya tidak Speknya terlalu. tidak terlalu. Nah, misalnya gini, kalau dibandingkan sepeda road bike misalnya, harus karbon, harus ringan, harus apa ya, Ya, pokoknya karena mereka kan ngejar speed. mereka ngejar speed, Ah. kan harus aerodinamik, Betul. harus apa. Nah, Terus kalau dibandingin lagi dengan sepeda misalnya MTB, itu kan wah harus shock breakernya harus begini, Iya. harus bla bla bla. Nah, ini konteksnya anggap aja konteksnya sepeda touring yang rigid, Oke. tidak pakai suspensi. Itu yang paling sederhana lah Ya, terbuat dari besi. Nah. Ukuran bannya bisa 26, bisa ukuran ban yang 700C. Nah, itu justru lebih simple untuk persiapannya. Persiapannya seperti sepeda biasa. Sebenarnya sepeda touring itu seperti sepeda biasa, cuma plus yaitu dia aksesori tambahan, pasnya, bla, bla, bla. gitu-gitu ya. Tapi selebihnya itu sepeda yang tidak terlalu rumit, Nggak terlalu demanding lah ya. Iya, tidak menuntut banyak ya. Betul. Harus bannya apa, harus gimana, nggak terlalu juga sih ya. Justru Pakai yang biasa. mungkin semakin sederhana semakin aman ya, karena di Iya. jalan semakin mudah memperbaikinya. Iya, jadi Oke. memang nggak terlalu harus misalnya remnya harus yang hidrolik, yang nggak sih, nggak. Nah, Menurut iya. saya sih nggak harus begitu. Itu hidrolik juga susah tuh kalau problem di jalan ya. Iya kan, kalau misalnya ke daerah pelosok Ah. hidrolik, misalnya kanvas remnya habis, belum tentu di daerah itu ada loh. Benar. Gitu kan, jadi kita sebisa mungkin menghindari problem-problem seperti itu. Terus ya hidrolik tuh rumit lah ya, ada dia kan bukan mekanik, dia ada cairannya. Cairan itu bisa bermasalah gitu kan ya, namanya fluida ya, itu mungkin bisa ada yang kosong atau apa, rumit lah ya. Dibanding kalau yang lebih simpel itu ya kita mungkin masih bisa ngerjain sendiri. Gitu. Masang kanvas rem, kalau saya masang kanvas rem, kalau rem karet bisa, rem V-brake atau rem cantilever. Tapi kalau suruh masang kanvas rem hidrolik nggak bisa. Oh, yang klip di dalam itu ya. Ya, yang klipnya di dalam belum pernah coba. Dan selama ini pakainya sepedanya yang saya pakai remnya yang V-brake. Jadi ya ini simple lah, sepeda touring itu simple. Nanti berikutnya kita bahas persiapan orangnya. Ini kan sepedanya. Oh, oke. Nah, Ini sekarang fisik manusianya ya. Nah, sekarang tadi sepedanya kan, nanti berikutnya kita ngomong manusianya. Oke, berarti itu kayak latihannya mungkin ya. Iya, mungkin Latihan. latihannya mungkin Teknik berkendaranya mungkin ya. mungkin teknik berkendara, makanannya, Oh, oke, dietnya ya. iya, dietnya. Tapi kalau yang tadi kita obrolin masih ada yang mau ditanya, silahkan di komen. Oke. Iya, nanti kita jawab Nanti lagi kita di jawab di berikutnya. episode berikutnya. Episode berikutnya. Kalau tadi ada yang ketinggalan, Ada yang ketinggalan, kita lupa. namanya mungkin. manusia kan nggak sempurna kan. Tulis aja di komen. Tulis di komen, Nanti nanti kita bales dan pastinya kita bawa di episode berikutnya ya. ya siap. Ya, Om Lutfi bisa jawab, mungkin nanti kalau perlu dibantu mekanik. Bisa, nanti kita bikin episode mekanik. Banyak lah episode Brooks nanti kita bikin. Kenapa pakai Brooks? Wah, itu juga penting tuh. Oke, itu lebih ke arah putus kayaknya ya. Enggak. Ngomongin Brooks itu. Enggak. Ada yang fanatik banget kan. Nah, nanti justru kita bocorin, nanti akan dikasih tahu kenapa Brooks bukan karena fanatik brand. Oh, Ada alasan ilmiah. Oh, oke. Sip. Itu untuk episode berikutnya. Episode berikutnya. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai di sini. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah komen juga kemarin. Wah, thank you banget. Kita appreciate sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kali ini salamnya saya mau Oh, begini, oke, karena boleh. kita sama-sama kurang enak badannya. ini salam strong ya, Salam strong. Salam strong. Oke, see you next Oke, episode. teman-teman. Bye.